Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Golman Purba selaku Kepala Seksi Administrasi Manifest. Kepada Bapak Golman Purba, dipersilakan. Mohon maaf, ada kendala terkait sarana ya, untuk komputer saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kita untuk dapat melakukan kegiatan P2KP pada hari ini. Yang saya hormati PLH Prakantor, para seksi, PBC, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian pelaksana yang untuk mengikuti kegiatan P2KP ini. Acara ini semoga dapat menambah pengetahuan kita dan dalam pekerjaan sehari-hari dan dalam berkoordinasi dalam kegiatan pelayanan dan pengawasan di KPBC, terutama KPBC TMP Cikarang. Dengan ini saya ucapkan terima kasih untuk rekan yang sudah hadir dan para pejabat dan tim yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada operator. Mohon maaf, ini alat ada kendala sedikit. Ya. Kok bisa Mas? Baik, terima kasih Bapak Golman Purba atas sambutannya. Selanjutnya kita langsung saja ke inti acara, yaitu pemaparan materi P2KP pada pagi hari ini, yaitu tentang ketentuan angkut terus dan angkut lanjut barang impor atau ekspor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 13 Tahun 2020 yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Yose Rizal Akmal. Kepada Bapak Yose Rizal Akmal dipersilakan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat PLH Kepala Kantor, para Kepala Seksi KPBC Cikarang, dan yang saya hormati rekan-rekan PBC Ahli Muda, Ahli Pertama, dan para pelaksana Bea Cukai Cikarang. Semoga semua peserta hari ini dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur dalam keadaan apapun. Insya Allah sesi P2KP ini akan saya sampaikan secara singkat, mungkin hanya memakan waktu kurang dari 1 jam saja. Kita bikin singkat saja. Oke, izinkan saya pagi ini untuk menyampaikan kembali, mengingatkan kepada para peserta P2KP mengenai proses bisnis layanan seksi administrasi manifest. Minta tolong Mas Adit untuk ditampilkan slide-nya, Mas. Izin, boleh minta tolong ditampilkan slide? Oke, udah ada. Terima kasih Mas Adit sebagai operator. Hari ini tanggal 14 April, izinkan saya untuk menyampaikan P2KP mengenai angkut lanjut, angkut terus KPPT. Lanjut, Mas. Dari sejumlah kegiatan harian seksi administrasi manifest berupa redress inward manifest, BCF 15 barang tidak dikuasai, pemantauan pos terbuka tertutup sementara, analisa denda, rekon PEB, reekspor, returnable package, dan lain sebagainya. Untuk P2KP kali ini temanya akan saya bahas 2 layanan administrasi manifest, yaitu yang pertama layanan ekspor barang angkut lanjut di KPBC Cikarang, dan
pelayanan impor barang angkut lanjut di KPBC Cikarang. Next. Rutenya itu semua barang impor dan barang ekspor kita sepenuhnya dari dan ke Tanjung Priok. Jadi rutenya Cikarang Depot dan Tanjung Priok. Sampai dengan saat ini kita belum ada layanan yang dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta. Sekedar mengingatkan saja. Izin di sini di Per 13 tahun 2020 pasal 28, 29 dan 30 secara spesifik menyebutkan angkut lanjut KPPT. Izin mengingatkan dan menyegarkan kembali pengertian KPPT berdasarkan PMK 232 tahun 2009. KPPT adalah kawasan pelayanan pabean terpadu. Jadi Cikarang adalah kawasan pelayanan pabean terpadu, yaitu kawasan tempat pemusatan kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai berupa tempat penimbunan sementara TPS, tempat penimbunan berikat, mungkin di dalamnya ada KB, GB, kemudian tempat untuk konsolidasi barang ekspor, dan dapat juga dilengkapi dengan tempat usaha lainnya dalam rangka mendukung kelancaran lalu lintas barang impor dan barang ekspor. Next, Mas. Dasar hukumnya untuk seksi administrasi manifest, khususnya angkut lanjut angkut terus, yaitu Undang-Undang Kepabeanan, kemudian PMK 216, PMK 232, dan Perdirjen 05 dan 13 2020. Izinkan saya menggarisbawahi tentang Per 5 tahun 2011 ini. Sesuai tampilan slide-nya, Perdirjen tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Monggo, next Mas, tolong. Adapun latar belakang kenapa P2KP ini mengambil tema angkut lanjut, semua itu dikarenakan Per 13 tahun 2020 telah berlaku mulai Desember 2020. Namun pada prakteknya, pada kenyataannya di lapangan, saat ini Per 13 tahun 2020 belum bisa dilaksanakan 100% dengan alasan SKP kita belum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, Seksi Administrasi Manifest pada tahun 2020 telah bersurat ke IKC dan kepada Dirteknis berharap agar SKP itu disiapkan yang baru, yaitu yang katanya C40 manifest, atau setidaknya melakukan perubahan atau update pada sistem CESA inward atau outward manifest yang saat ini digunakan. Next, Mas. Next. Berikut alur barang impor yang seharusnya berjalan. Ini yang seharusnya berjalan menurut ketentuan yang berlaku, yaitu Per 13 tahun 2020. Yang pertama, ada kapal datang dari luar daerah Pabean menuju ke KPU BC tipe A Tanjung Priok masuk ke kawasan Pabean ya. Kemudian sebelum kapal itu sandar, si pengangkut mengajukan BC11 inward. Setelah mendapatkan open, melakukan bongkar dan timbun di TPS Tanjung Priok. Kemudian si pengangkut juga akan mengajukan BC11 out Tanjung Priok. Kemudian atas BC11 out-nya Tanjung Priok itu dilakukan penelitian dan rekonsiliasi secara sistem. Jika secara sistem sudah klop 100%, maka outward manifest tersebut mendapatkan open. Setelah mendapatkan open, kontainer kemudian diangkut menggunakan truk atau menggunakan kereta api, kemudian dipasang ISIL, kemudian bisa di get out dari TPS-nya di Tanjung Priok. Kemudian perjalanan menuju ke Cikarang Depot, mengajukan submit BC11 inward manifest, kemudian setelah mendapatkan open bisa di get in, kemudian dilepas isilnya, kemudian dibongkar, ditimbun di Cikarang Depot. Kemudian si importir baru bisa mengajukan PIB atau BC23
atas BC11 inward manifest yang diajukan di KPBC Cikarang. Jadi bukan atas BC11 inward yang diajukan di Tanjung Priuk. Kira-kira seperti itu aja. Kemudian BC11 inwardnya Cikarang itu dilakukan rekonsiliasi dengan BC11 outwardnya manifest. Outward manifestnya Tanjung Priuk dengan ketentuan maksimum 30 hari setelah barang itu keluar dari TPS Tanjung Priuk. Kemudian setelah barang impornya yang tadi diajukan PIB atau BC23 dan telah mendapatkan SPPB, maka barang itu bisa keluar atau get out dari Cikarang Dry Port. Selesai. Kira-kira seperti itu aja untuk alur barang impornya. Next, Mas. Berikut ini alur alurnya yang secara detailnya pengangkut mengajukan inward manifest ke KPBC Tanjung Priuk dengan berbagai jenis kelompok pos antara lain impor untuk diselesaikan, impor angkut lanjut, impor angkut terus, empty container dan lain-lain. Setelah itu mereka mendapatkan nopen BC1 inwardnya Priuk. Kemudian setelah BC11 inwardnya Priuk, pengangkut juga akan mengajukan BC11 outwardnya manifest kepada Tanjung Priuk dengan kelompok pos 02 dengan tujuan Cikarang Dry Port. Jadi 02 adalah barang impor angkut lanjut kelompok posnya. Kemudian SKP dan atau petugas manifest Priuk kesesuaian antara in dengan out-nya. Data yang diteliti meliputi nomor BL-nya, nomor dan ukuran kontainer, pelabuhan akhirnya yaitu Cikarang Dry Port, dan BC11 inward manifest dan kelompok posnya. Jika kelompok satu data tidak sesuai, maka tidak akan bisa diterbitkan nopen BC11 outward manifest. Jika sesuai, maka diberikan nopen BC11 outward manifest, dan atas BC11 outward manifest tersebut digunakan sebagai dokumen persetujuan dan pengeluaran ke Cikarang Dry Port. Kemudian atas pengeluaran dan pemindahan tersebut dilakukan penyegelan menggunakan isil. Kemudian pengangkut juga akan mengajukan BC11 inward manifest dengan kelompok pos 01. Normalnya sih 01 soalnya tidak rata-rata tidak pernah dilakukan angkut lanjut lagi dari Cikarang menuju misalkan ke Semarang atau ke Cirebon atau ke Bandung. Jadi semuanya hampir 100% impor untuk diselesaikan. Dan itu dilakukan di KPBC Cikarang. Next, Mas. Next. Oke, sekarang ini adalah alur proses layanan barang ekspornya dari Cikarang menuju ke Tanjung Priuk. Jadi awalnya dari gambar tengah ini, kontainer masuk menuju Cikarang Dry Port dengan modal PEB, NPE, kemudian setelah diperiksa fisik oleh petugas gate saat ini, karena kita masih belum menerapkan autogate, diperiksa fisiknya nomor kontainer kesesuaiannya dengan PEB dan NPE-nya, kemudian bisa get in ke TPS Cikarang Dry Port. Setelah get in, maka dilakukan pembongkaran dan penimbunan. Setelah dilakukan pembongkaran dan penimbunan, pengangkut akan mengajukan BC11 outward manifest apabila sudah booking kapal di Tanjung Priuk. Setelah BC11 out-nya Cikarang di submit di BC Cikarang, kemudian petugas manifest itu melakukan proses penelitian atau rekonsiliasi PEB dengan outward manifest. Jika PEB dan outward manifest tersebut cocok, rekon 100%, maka atas outward manifest tersebut diberikan nomor pendaftaran. Setelah mendapatkan nomor pendaftaran, kontainer tersebut dipasangkan isil, kemudian get out dari Cikarang Dry Port. Sebelum peti kemas tersebut get in di Tanjung Priuk atau TPS Tanjung Priuk, si pengangkut juga wajib mengajukan BC11
inwardnya Tanjung Priuk. Begitu udah dapat nopen, kontainer bisa masuk, get in, bongkar timbun, menunggu sarana pengangkut, pemuatan ke sarana pengangkut, kemudian pada saat sarana pengangkut siap untuk dimuat, kemudian si pengangkut mengajukan BC11 outward manifest kepada KPU BC Tanjung Priuk. Begitu sudah BC11 Tanjung Priuk, maka kapal tersebut sudah dapat berangkat. Kira-kira kayak gitu aja alurnya, sesimpel itu. Jadi alurnya adalah PEB, outward manifestnya Cikarang, kemudian direkon, kemudian BC11 in-nya Priuk, kemudian BC11 out-nya Priuk. Ketika ada mau keluar, kemudian kapal tersebut bisa keluar. Next, Mas. Lanjut. Kira-kira seperti ini alurnya. Eksportir mengajukan PEB, pengangkut mengajukan outward manifest, kelompok posnya 04 yaitu barang ekspor 04 ya. Itu seharusnya 09 ya. 09 ini tulisannya, mohon maaf. Pengangkut mengajukan outward manifest ke BC Cikarang dengan kelompok pos 09 dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priuk. Kemudian petugas manifest melakukan penelitian kesesuaian data, melakukan rekon dengan data PEB, nama dan atau NPWP, dan nomor dan ukuran kontainer saja. Jadi itu saja yang kami rekon. Kemudian jika sesuai maka outward tersebut diberikan nopen, dan setelah mendapatkan nopen, BC11 outward tersebut adalah dokumen persetujuan pengeluaran dan pemindahan ke Pelabuhan Tanjung Priuk. Kemudian atas pemindahan pengangkutan barang tersebut dilakukan penyegelan dengan menggunakan ISIL. Selanjutnya pengangkut mengajukan manifest ke BC1 ke BC Priuk dengan kelompok pos 04. Kira-kira seperti itu aja. Next, Mas. Ini dasar aturannya per 13 tahun 2020. Hampir sama, cuman lebih sesuai dengan aturannya. Lanjut aja, Mas. Bisa dibaca aja nanti ini. Lanjut, Mas. Lanjut lagi. Ini untuk ekspornya yang pasal 29, yaitu sesuai dengan slide-nya juga hampir sama. Jadi yang direkon itu adalah nomor dan ukuran peti kemas, tanggal, nomor dan tanggal PEB, dan nama NPWP atau shipper atau si eksportirnya. Jika sesuai, kemudian mendapatkan nopen dan barang bisa keluar dari Cikarang direkod. Kira-kira seperti itu aja. Lanjut, Mas. Saat ini untuk per 13 2020 kami mengalami kendala yang tadi sempat saya sebutkan adalah yang pertama, SKP-nya belum disesuaikan dengan aturan yang baru. Jadi sistem masih mengadopsi dengan per 05 2011 dan kami masih menerbitkan SP3BE dan SP3BI. Jadi kendalanya di situ dan kami harus segera menyesuaikan dengan aturan yang terbaru. Kemudian recording in progress. Belum adanya sosialisasi dari kantor pusat kepada kami, kepada operator terminal dan para pengangkut di Priuk maupun di Cikarang Dryport. Utamanya kepada JICT, Koja, MAL, NPCT1, dan R3. Jadi kelima TPS yang ada di Tanjung Priuk pun masih belum mendapatkan sosialisasi dari kantor pusat. Meskipun aturan sudah berlaku dari Desember tahun 2020. Itu kira-kira kendalanya. Jadi ada pertanyaan ini, bagaimana jika proses pembatalan atau pembetulan PEB dan proses
pengeluaran barang ekspor angkut lanjut apabila kontainer telah get in di Tanjung Priuk? Jawabannya mungkin sesimpel ini. PEB yang diajukan di Cikarang, KPBC Cikarang yang telah mendapatkan nopen kemudian ingin dibatalkan atau ingin dilakukan pembetulan, sedangkan peti kemasnya sudah get in di Tanjung Priuk, maka solusinya adalah si eksportir wajib mengajukan permohonan pembetulan atau pembatalan PEB, kemudian mendapatkan surat pembatalan atau pembetulan, kemudian wajib juga mengajukan permohonan SPPBS, surat persetujuan pengeluaran barang ekspor dari TPS yang diajukan ke BC Cikarang. Begitu disetujui oleh para kepala seksinya, kemudian ditembuskan ke KPU BC Priuk agar dapat barang itu dikeluarkan, kemudian di get out di Priuk untuk dikembalikan ke, nah ini entah ke gudang eksportir atau kembali ke Cikarang Dry Port lagi. Kemudian bagaimana teknis atau proses reekspor barang impor yang belum diajukan pemberitahuan pabean apabila kontainer telah get in di CDP? Ini pertanyaan yang paling umum. Standarnya adalah reekspor atas barang impor yang belum diajukan pemberitahuan pabean wajib diajukan permohonannya kepada kepala kantor, sisi kepala seksi, administrasi manifest, kemudian dilakukan penelitian, wawancara. Apabila barang tersebut dinyatakan disetujui untuk direekspor, maka atas surat persetujuan reekspor itu juga berlaku sebagai dokumen pelindung pengangkutan ke sarana pengangkut. Namun pada prakteknya kita juga menerbitkan SP3BE sebagai dokumen pelindung pengangkutan. Jadi double surat pelindung pengangkutan. Kira-kira seperti itu aja P2KP-nya. Lanjut, Mas. Next. Oh ya, oke. Terima kasih atas waktunya para peserta P2KP. Saya tutup pemaparan P2KP ini dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yose Rizal Akmal telah memaparkan materi dengan sangat jelas dan lengkap ya. Selanjutnya akan dilaksanakan sesi tanya jawab bagi yang masih belum mengerti atau kurang paham terkait materi yang disampaikan tadi. Kita kasih kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat atau bisa langsung disampaikan, tinggal di unmute saja. Sekali lagi izin mengingatkan untuk Bapak Ibu peserta untuk mengisi presensi. Untuk link untuk presensinya telah dicantumkan pada kolom chat. Ada pertanyaan dari Bapak Sutrisno, apakah materinya bisa di-share? Bagaimana Bapak narasumber, apakah materinya dapat di-share setelah P2KP ini? Bisa sekali. Silakan digunakan. Siap. Izin tanya. Siap, silakan. Pak Yosi mau tanya terkait proses. Kecilin dulu, Pak. Kecilin.
Izin, Profesor saya jelas. Halo. Izin, apakah suara saya terdengar menjelas? Lanjut, Mas. Baik, terkait proses telepon tadi, kalau yang impor ya dari Priok kan sudah otomatis, tadi saya lihat di slide-nya ya. Jadi ketika dia mengajukan manifest, karena dia tidak sesuai dengan inputnya, maka akan ditolak dan kayaknya nggak kondusif. Izin saya WA, saya melalui chat saja. Disampaikan melalui chat saja ya pertanyaannya Pak Sutrisno. Tes, izin membacakan pertanyaan dari Mas Sutrisno. Proses rekon barang impor kalau di inward dan outward yang Priok sudah dilakukan secara otomatis by sistem. Apakah untuk proses rekon outward manifest dengan inward manifestnya Cikarang sudah bisa diotomatis atau saat ini dilakukan secara manual? Jadi saat ini untuk outward manifest Priok dengan inward manifest Cikarang itu dilakukan secara manual, 100% manual. Jadi mereka bersurat ke kami jawab ke mereka. Itu daily jobnya teman-teman seksi manifest. Jadi belum bisa otomatis 100%. Tapi kami berharap nanti di CISA 40 manifest versi yang terbaru, proses rekon ini dijanjikan, diberikan harapan bahwa ini akan dilakukan secara otomatis. Terima kasih, Mas. Kira-kira itu jawaban dari saya. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Gimana Mas Tris, apakah sudah cukup jelas? Terima kasih untuk Pak Yose Ridho telah menjawab pertanyaan dari Bapak Sutrisno. Untuk Bapak Sutrisno, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sudah, Mas Angga. Siap. Masih kami buka
sesi tanya jawab untuk pertanyaan selanjutnya, atau apabila merasa sudah cukup paham, bisa kita lanjutkan ke kuis ya. Lanjut kuis saja kali ya. Atau Pak Catur mungkin ada saran tadi Pak Catur? Siap Dan. Mengenai ST nanti kami diskusikan lagi dengan Pak Golman dan rekan-rekan manifest apakah bisa kami push lagi ke Priuk atau lebih tepat ini nge-pushnya ke kantor pusat ya Dan? Atau sama-sama dari Cikarang dan dari Priok ber-ST ke kantor pusat ke IKC atau ke Dirtenis lagi. Terima kasih sarannya Dan. Nanti coba kami diskusikan kembali di seksi manifest untuk saran tersebut. Makasih Dan. Siap. Terima kasih Bapak Catur Agus atas sarannya. Acara selanjutnya kita lanjutkan saja langsung ke kuis ya. Dipersilakan untuk operator membagikan link kuis pada thumbnail chatnya. Oh, ikut kuis. Ada hadiah menarik. Masih ditunggu ya untuk para peserta agar segera join kuis. Baru 15 pemain ya yang sudah join.
Yuk, mari join myquizzes.com dengan kodenya 527967. Baru 36 orang yang join. Yuk, kita mulai saja dalam waktu 1 menit lagi. 1 menit lagi dari sekarang. Empat puluh dua orang sudah mulai mengikuti kuis. 43. Yuk, join. Yuk, Mas, kita mulai, Mas. Mulai.
Sepertinya sudah selesai ya kuisnya. Cukup sengit antara Pak RH dan Dinda G. Mantap ya.